Halo, apa kabar semuanya? Semoga saya boleh menjumpai kalian pada hari ini dengan keadaan baik-baik saja, tidak kekurangan satu apapun. Dan ini adalah pertemuan pertama dari pembahasan mengenai matematika teknik 1. Lebih lanjut dari pembahasan matematika teknik 1, kita akan membahas mengenai persamaan diferensial. Nah, persamaan diferensial ini diantaranya nanti akan ada mengenai klasifikasi dari persamaan diferensial, kemudian solusi dari persamaan diferensial, dan juga aplikasi dari persamaan diferensial. Sebagai pembuka dari topik ini, kita akan membahas mengenai model dasar untuk secara matematis gitu ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan direction fields. Oke. Nah, pertama-tama kita mau tahu dulu mengenai persamaan diferensial. Nah, diberikan di sini bahwa persamaan diferensial ini adalah suatu persamaan yang di dalamnya terdapat turunan derivatif gitu ya. Nah, beberapa contoh dari persamaan diferensial yang juga di dalamnya itu melibatkan fenomena fisikal ya. Dan terdapat laju perubahan gitu ya, konsep mengenai laju perubahan. Nah, kita tahu beberapa diantaranya adalah motion of fluids, ini adalah gerakan cairan. Kemudian motion of mechanical systems, ini adalah gerakan sistem mechanical. Terus udah gitu ada flow of current in electrical circuits, atau dengan kata lain ini adalah arus ya pada suatu sirkuit ataupun suatu rangkaian listrik. Lalu ada dissipation of heat in solid objects, ini mengenai menghilangnya panas pada suatu objek padat. Lalu ada seismic waves. Nah, ini tentang gelombang seismik, dan ini berbicara tentang gempa bumi gitu ya. Lalu ada population dynamics. Nah, ini adalah perubahan dari jumlah dalam suatu populasi. Bisa aja dia makin besar, bisa juga dia semakin turun. Oke. Nah, fenomena-fenomena inilah yang melibatkan yang namanya persamaan diferensial. Oke. Selanjutnya, fenomena-fenomena ini boleh kita gambarkan dengan model matematika. Boleh kita modelkan dengan model matematika, ya lebih tepatnya seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kalau begitu kita lihat contohnya. Yang pertama adalah free fall, ataupun kita ingat yang namanya gerak jatuh bebas ya. Oke. Gerak jatuh bebas atau gerak lurus berubah beraturan. Saya nggak ngerti nih, kalau misalnya pakai fisika mungkin kalian lebih paham. Oke. Gerak jatuh bebas mungkin kali ya. Kalau di sini kita pakai nama free fall. Oke. Nah, jadi ada satu massa, satu benda, satu objek yang jatuh dari ketinggian tertentu ya, menuju kepada ketinggian pada permukaan laut. Oke. Atau dengan kata lain, ini adalah satu fenomena yang terjadi di atmosfer yang kita hidupi sekarang. Kalau nggak salah disebut troposfer gitu ya. Jadi ini yang mendekati kepada permukaan laut. Nah, variabel-variabel yang terlibat di dalamnya adalah waktu, lalu ada kecepatan, velocity, v, kemudian ada massa tentu saja di sana, lalu ada percepatan A. Oke, A ini kita tahu merupakan turunan dari kecepatan terhadap waktu. Jadi MA itu bisa dinotasikan sebagai M dikali dV dt. Lalu ada gaya gravitasi, ya, melibatkan gaya gravitasi juga di dalamnya, dan melibatkan yang namanya juga hambatan udara, air resistance. Oke, air resistance ini nanti dinotasikan dengan gamma dikali dengan kecepatan atau V. Oke, gamma ini adalah konstanta dari hambatan udara. Nah, menurut hukum kedua Newton, sigma F sama dengan MA. Oke, ini kayaknya harusnya ada sigmanya. Oke, artinya total dari
semua gaya itu sama dengan M dikali dengan A. Oke, sigma F sama dengan MA. Nah, pada satu titik tertentu, objek ini atau massa ini akan mengalami yang namanya kesetimbangan, atau dalam bahasa Inggris kita sebut dia sebagai equilibrium. Oke, pada satu titik tertentu dia akan mengalami yang namanya kesetimbangan. Nah, pada saat mengalami kesetimbangan itu gitu ya, gaya yang mengarah ke atas sama dengan gaya yang mengarah ke bawah. Gaya yang mengarah ke atas besarnya sama dengan gaya yang mengarah ke arah bawah. Oke. Nah, gaya yang mengarah ke atas itu adalah si hambatan udara ataupun air resistance tadi yang disimbolkan dengan gamma dikali sama V. Sementara gaya yang menuju ke bawah itu adalah massa yang dipengaruhi dengan gravitasi ataupun F sama dengan mg gitu ya. Ini mengarah ke bawah, ini yang mengarah ke atas. Oke, jadi kalau mau dituliskan kembali si sigma F-nya ini tadi ya, sigma F yang sama dengan MA ini tadi ya. So, MA kan kita jabarkan sebagai M dikali dV dt ya. So, M dikali dV dt ini sama dengan kan gitu mg dikurang dengan, ini kayaknya nggak terlalu nampak ya, gamma kali V. Oke, mg dikurang dengan gamma dikali V. Oke, kenapa dikurang? Oke, ingat bahwa gaya yang menuju ke bumi, yang arahnya menuju ke bumi, itu bernilai positif. Sementara gaya yang melawan arah gravitasi bumi, ini diberi tanda negatif. Nah, makanya mg diberi tanda positif, sementara gamma dikali V itu diberi tanda negatif. Oke, gitu ya. Jadi, ini persamaan kita. Ini model matematika kita gitu ya. Nah, sekarang kita boleh tentukan lebih lanjut model matematika ini tadi sedemikian ya, karena diketahui ada konstanta-konstanta, di antaranya adalah kita tahu bahwa G ataupun gravitasi, besaran gravitasi sama dengan 9,8 meter per second pangkat 2. Masanya ini kita tentukan sebagai besarannya 10 kg. Sebenarnya ini bisa aja berubah ya, tapi di sini kita ambil M-nya sama dengan 10 kg. Tapi ini nggak bisa berubah dong, gravitasi tidak boleh berubah ya. Terus yang hambatan udara, konstantanya itu kita tentukan sebagai 2 kg per detik. Dengan memasukkan nilai-nilai ini tadi, konstanta-konstanta ini tadi ke dalam persamaan yang tadi, didapatlah dV dt, ini dia sama dengan 9,8 dikurang 0,2 V. Oke, so ini adalah model matematika yang kita inginkan dari gerak jatuh bebas. Nah, kalau gitu apa yang kita boleh lakukan dengan persamaan ini? Ya toh, kita bisa tentukan solusinya. Oke, solusinya itu adalah maksudnya gini, di titik manakah benda ini mengalami kesetimbangan? Atau pada saat V sama dengan berapakah benda ini akan mengalami kesetimbangan? Oke, nah ini bisa kita tentukan solusinya. Tapi sebelum menentukan solusinya, kita mau berbicara dulu mengenai si direction field. Karena tadi kita pembahasannya adalah direction field. Oke. Menggambar direction field, caranya adalah sebagai berikut. Oke, tadi kita dapat ini persamaan kita, V aksen sama dengan 9,8 dikurang 0,2 Pi. Oke, nah kita kasih dulu grafiknya gitu ya. Grafik dari V terhadap T. Oke, V terhadap T. Kita kasih skala misalnya si V-nya itu di sini ya 10, 20, 30, 40, 50, 60. Lalu T-nya kita berikan sebagai 0, 2, 4, 6, 8, dan 10. Oke. Nah, bagaimana menentukan V aksennya? Ya toh? Caranya adalah sebagai berikut. Kita bikin aja skalanya itu dari V-nya itu sebagai 5 unit atau 5 satuan. Jadi 0, 5, 10, 15, 20, dan seterusnya ya, loncat-loncat 5 sampai 60.
Nah, V aksennya bergantung kepada nilai V. Di sini kan, prosesnya di sini. Jadi, pada saat misalnya ambil V sama dengan 0, berarti V aksen sama dengan 9,8 dikurang 0, sama dengan 9,8. Seterusnya, pada saat nilai V-nya sama dengan 5, berarti V aksen sama dengan 9,8 dikurang 0,2 dikali 5. 0,2 kali 5 sama dengan 1 ya. 9,8 kurang 1, dapat 8,8. Oke, demikian seterusnya. Jadi, kita dapat nih solusi-solusi untuk si V aksennya. Oke, untuk si V aksennya. Ini sebenarnya bercerita tentang pada kecepatan-kecepatan yang diberikan ini, terjadi yang namanya percepatan ataupun perubahan dari kecepatan. Kita tahu bahwa perubahan kecepatan itu adalah turunannya, kan gitu kan? V aksennya gitu. Oke, nah sekarang nilai ini mau diapain, Bu? Gitu ya pertanyaannya ya. Nah, kita mau menggambarkan nilai V aksen ini ke dalam grafik yang putih ini. Kita mau menggambarkan. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah ingat konsep tentang gradien. Masih ingat sama gradien? M. Oke. Ini tentang gradien ataupun M. Sederhananya gini aja deh. Kalau misalnya kamu punya garis seperti ini, ya ini adalah Y sama dengan X, M-nya sama dengan 1 kan gitu kan. Terus kalau misalnya kamu punya yang seperti ini, di satuan 2 dan 1, oke, di satuan 2 dan 1, M-nya ini kan sama dengan 2 ya. Opsi. Ini nggak bisa di... Oke, M-nya sama dengan 2. Kayaknya saya perlu... Oke, jadi di gini maksudnya. Nah, M-nya itu kan sama dengan 2 ya. Kayak gitu. Oke, kalau misalnya satuannya antara... sebentar. Oke, di sini sama di sini. M-nya sama dengan 1/2 kan. Oke, konsepnya seperti itu. Nah, ini M-nya sama dengan 1, ini M-nya sama dengan 2, M-nya sama dengan 1/2. Oke, kalau seperti ini arahnya positif. Kalau arahnya ke pojok atas kanan, itu arahnya positif. Kalau M-nya negatif, arahnya itu menuju ke bawah, cenderung menuju ke bawah, kanan bawah gitu menunjuknya. Nah, jadi gini, misalnya nih ya, di V sama dengan 0, di V sama dengan 0, kita tahu V aksennya sama dengan 9,8. Jadi cenderung nanti dia tuh kayak gini, ya kan, di nilainya 0 tuh dia cenderung seperti ini, seperti M sama dengan 1 gitu. Oke, terus dilanjut dengan pada saat 5, dia jadi 8,8, jadi cenderung mau mulai agak tegak gitu ke atas dia, mulai agak tegak ke atas gitu. Oke, mulai agak tegak ke atas. Mungkin harusnya kemiringannya sama semua. Oke, di interval T sama dari 0 sampai dengan 10 sama aja. Dan bahkan walaupun ini diterusin T-nya tetap aja kemiringannya itu sama aja. Gradiennya sama aja dipakai. Oke. Demikian seterusnya, kita gambarkan semua gradien-gradien ini. Oke. Nanti hasilnya seperti apa? Sebenarnya ada software untuk menggambar direction field dan itu lebih mudah, tinggal Anda masukkan saja perintahnya. Namanya itu Maple. Oke, mungkin nanti bisa dicari di Google bagaimana penggunaan dari Maple. Bahkan secara online pun sebenarnya bisa kita sketch direction field yang dimaksud. Oke, nah satu lagi di sini dikatakan bahwa nilai V itu tidak bergantung kepada T. Tadi ya yang kita udah sempat singgung tadi bahwa untuk T interval 0 sampai hingga satu nilai, tetap aja tetap aja gradiennya itu sama. Kemiringannya itu sama. Gitu. Nah, jadi hasilnya nanti seperti apa? Hasilnya nanti seperti ini.
Oke, ini tadi ya maple-nya, kita masukin perintahnya seperti demikian. Oke, nah di maple hasilnya tuh nanti seperti ini. Oke, terlihat di sana bahwa ini dia nih si direction field-nya ini tadi yang berupa anak panah. Oke, anak panah. Oke, perhatikan bahwa di satu interval ya, di 40 sampai 60 ini ada satu perubahan arah anak-anak panah ini tadi. Cenderung menjadi lurus. Oke, cenderung menjadi lurus. Nah, dugaan kita, ya, kita boleh menduga bahwa solusi dari persamaan kita itu ada di sini, di antara 40 sampai 60. Gitu ya. Jadi fungsi direction field itu sebenarnya bisa istilahnya kayak meramalkan posisi dari solusi persamaan diferensial kita. Oke. Nah, tapi kira-kira spesifiknya di mana gitu kan? Spesifiknya di mana nih kira-kira? So, kita boleh tentukan spesifiknya di mana dengan cara sebagai berikut. Masukkan nilai V aksen sama dengan 0. Oke, masukkan nilai V aksen sama dengan 0. Apa yang terjadi? 9,8 dikurang 0,2 V sama dengan 0. Sehingga solusi V sama dengan 9,8 dibagi 0,2. Dan hasilnya adalah 49. Jadi, dugaan kita benar. Pada saat V sama dengan 49, gerak jatuh bebas si benda ini tadi ada di titik keseimbangan. Yang artinya bahwa tidak terdapat perubahan kecepatan ataupun tidak ada percepatan pada saat kecepatan benda di 49. Gitu. Nih, kalau dilihat gambarnya, bisa dijelaskan sebagai berikut. Ini kecepatan dari 0 ya gitu ya. 0 terus ke 50. Cenderung dari cepat gitu ya. Cepat kemudian jadi lambat dan berhenti. Oke. Maksud saya percepatannya cenderung dari cepat menjadi lambat, kemudian berhenti di 49, dia di titik kesetimbangan, tidak terdapat yang namanya perubahan kecepatan ataupun tidak terdapat yang namanya percepatan. Kemudian lambat lalu mulai lagi menjadi semakin cepat. Gitu dia. Bisa ya? Gampang ya? Oke. Nah, demikian untuk pembahasan mengenai solusi di titik kesetimbangan. Selanjutnya, secara umum kita boleh melihat bahwa untuk persamaan diferensial yang bentuknya Y aksen sama dengan AY dikurang B, solusi kesetimbangannya itu diberikan dengan cara membuat Y aksen sama dengan 0, lalu kita menyelesaikan YT sama dengan B per A. Oke, YT sama dengan B per A. Nah, ada 3 contoh di sini. Kita mau analisis bagaimana solusi kesetimbangannya kalau misalnya diberikan persamaannya sebagai berikut. Oke, Y aksen sama dengan 2 dikurang Y aksen sama dengan 5Y tambah 3, dan Y aksen sama dengan Y dikali Y tambah 2. Kita lihat satu persatu. Untuk Y aksen sama dengan 2 dikurang Y. Terlebih dulu, kalau dilihat dari direction field-nya, kecenderungan solusi ini berada di sekitaran 2. Kita nggak yakin di mana, tapi dia berada di sekitaran 2. Nah, kita selesaikan kalau gitu ya, Y aksen sama dengan 2 dikurang Y, yaitu kita pertama-tama harus ambil Y aksennya sama dengan 0. Ketika Y aksen sama dengan 0, maka yang terjadi adalah 0 sama dengan 2 dikurang Y. Sehingga solusi Y sama dengan 2. Oke, artinya kesetimbangan ada di saat Y sama dengan 2. Bisa ya? Next, untuk Y aksen sama dengan 5Y tambah 3, sama kita setting dulu si Y aksennya sama dengan 0. Apa yang terjadi? 0 sama dengan 5Y tambah 3. Y-nya berapa nih sebagai solusi kalau gitu? Min 3 per 5-nya. Oke. Nah, perhatikan bahwa kalau kita balik dulu sebentar ke belakang, kita balik tadi, ini ada
perubahan arah dari direction field-nya, yaitu tadi naik kemudian turun. Naik kemudian turun. Didapat Y-nya itu sesuatu nilai yang positif. Oke. Tapi kalau di sini terdapat perubahan arah di sekitaran min 1 sampai dengan 0. Ya di sekitaran titik ini. Nah, dia tuh dari turun lalu naik. Dari turun lalu naik. Di sana nilai Y-nya ternyata didapat sesuatu yang negatif. Gitu. Oke, menarik untuk membahas ini lebih lanjut karena di contoh Y aksen sama dengan Y dikali Y plus 2, untuk menentukan solusinya ini kan berarti kita harus cari pembuat nolnya toh. Pembuat nolnya ini berarti bisa Y sama dengan 0 atau Y sama dengan kok gini. Oke. Y sama dengan 0 atau nilai Y sama dengan min 2 toh. Oke, lihat di sana ada kecenderungan solusi yang menunjuk perubahan tanda pada min 2 dan 0. Oke. Nah, cuman masalahnya ini adalah persamaan yang non-linear. Si Y aksen sama dengan Y dikali Y plus 2 ini adalah persamaan yang non-linear. Kalau misalnya dia dari linear itu kan bisa dinyatakan sebagai Y aksen sama dengan AY dikurang B ya. Yang ini yang linear. Oke. Ini yang non-linear. Tapi sebenarnya dia menunjukkan kecenderungan untuk titik kesetimbangan solusinya itu cenderung sama gitu pada saat non-linear dan di linear. Oke, pembahasan lebih lanjut itu bisa kalian lihat contoh dari contoh 5 mengenai tikus dan burung hantu. Ya ini tentang dinamika populasi tadi. Lalu ada contoh 6 polusi pada air. Oke. Ini bisa kalian diskusikan lebih lanjut lagi dan saya berikan waktu untuk mendiskusikan mengenai contoh ini tadi. Oke, dan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan kepada saya di grup ataupun secara langsung. Demikian pembahasan dari 1.1. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.